Kembali geger teman-teman, sosok Sri Bintang Pamungkas yang mengungkap kalau ternyata istri Pak Jokowi katanya berselingkuh. Nah, hal ini tentu saja menjadi headline terbaru di balik polemik kasus ijazah palsu milik Pak Jokowi, teman-teman. Pernyataan dari Sri Bintang Pamungkas ini yang cukup mengejutkan dan beliau juga dalam beberapa momen mempertanyakan katanya ijazah atas nama Joko Widodo yang dikeluarkan oleh pihak kampus UGM itu belum tentu adalah Jokowi yang pernah menjabat sebagai presiden, teman-teman. Beliau juga meragukan keaslian ijazahnya milik Pak Jokowi. Bahkan beliau juga mengungkapkan kalau Pak Prabowo mempunyai kelainan seksual, teman-teman. Waduh, 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 banyak sekali ya ungkapan-ungkapan yang diungkapkan oleh Sri Bintang Pamungkas, dan hal tersebut apakah bisa dibuktikan? Kalau memang nanti pernyataan-pernyataan tersebut tidak bisa dibuktikan, apakah akan menjadi blunder dan menyusul pihak Roy Suryo CS ke dalam jeruji prodeo, teman-teman? Tanpa berlama-lama, mari kita simak dulu beberapa video berikut ini. Geger, Sri Bintang Pamungkas ungkap Jokowi diselingkuhi Ibu Iriana. Benarkah? Jokowi juga begitu. Bahkan ada yang mengatakan Iriana juga punya cowok-cowok. Itu yang saya dengar. Ada cowok-cowoknya. Iya. Ya. Dan waktu itu dipakai istilah apa ya? Terong apa ya? Oh iya, terong betul. Terong ya. Iya. Jadi Anda pernah dengar juga ya? Nah, dengar. Ya. Sempat santer itu. Iya, sempat santer ya. Ya itulah. Ocehan Sri Bintang pun melebar hingga singgung Megawati. Ya kita nggak pernah tahu kalau Megawati melakukan itu ya. Ya. Kita nggak pernah tahu juga Gus Dur melakukan itu, apalagi Habibie ya. Ya. Ya kan? Nah ini yang terjadi di sekeliling istana. Ya. Ya istananya si SBY, istananya Jokowi, sekarang istananya si Wowo. Iya. Itu terjadi itu. Ini kerusakan itu sudah demikian rupa. Sehingga ya mau tidak mau orang-orang seperti saya ini, oke. Gimana menurut kalian? Apa kalian percaya? Tulis di kolom komentar. Pak Jokowi coba perlihatkan ijazahnya. Atau kalau kemudian Mahkamah Agung juga sudah semakin yakin bahwa ijazah itu tidak ada. Ini penting juga, karena yang disampaikan oleh UGM, yang diterbitkan oleh UGM itu atas nama Joko Widodo yang belum tentu adalah presiden, belum tentu adalah gubernur DKI, sehingga ya memang nggak ada, ijazahnya nggak ada. Lalu ijazah apa yang dipakai itu kan? Berarti kan ada ijazahnya orang lain yang dipakai, antara lain yang seperti pernah saya sampaikan itu mengambil dari ijazah iparnya Hari Mulyono, adik iparnya yang menikah dengan adiknya yaitu Hidayati. Nah ijazahnya ijazah Hari Mulyono ya, tinggal diubah namanya ya, dan nomornya juga lalu ditempel dengan foto yang dia pikir itu fotonya dia, padahal dia nyuri dari orang lain lagi ya. Nah, sehingga kemudian menjadi salah satu perkara kan. Nah, kalau Mahkamah Agung mempunyai kesimpulan seperti itu, bahwa ijazah-ijazah yang dipakai oleh Jokowi itu ijazah lain, nyuri dari Hari Mulyono, maka fatwanya tidak lagi coba perlihatkan ijazahmu yang asli, tetapi langsung tangkap aja. Ya pasti dia berbohong, ya melakukan penipuan. Bukan ijazahnya tapi dipakai sampai kemudian menjadi presiden 21 tahun. Ya, pasti orang-orang di Mahkamah Agung itu orang-orang jagoan lah. Betul. Ya, jagoan dan ngerti hukum, ya kan. Tidak boleh membiarkan keadaan berlarut-larut begini, ya kan.
Kalau hanya sekedar ijazah nggak soal, tetapi ijazah yang dikaitkan dengan Presiden Jokowi, nah itu menjadi soal besar. Bahkan ini konspirasi yang luar biasa besar, yang melibatkan banyak kelompok yang punya kekuasaan besar. Antara lain adalah Prabowo sendiri bersama oligarki. Dan itu dimulai dari sejak di Solo, waktu Joko Widodo wali kota. Bahkan Joko Widodo dari jadi wali kota itu pun yang mendudukkan adalah oligarki, didukung oleh RRC, didukung oleh Amerika. Dari apa yang saya dapat informasinya, dan itu saya tulis dalam sebuah buku, karena saya percaya informasi itu valid. Jadi Jokowi itu entah dia dapat sarjananya entah enggak, aku yakin dia itu bahkan SMA saja nggak lulus. Bersama-sama dengan sahabatnya, yaitu Hari Mulyono, yang kemudian Hari Mulyono itu menikah dengan adik tirinya Jokowi, yaitu Idayati, berangkat ke Aceh di PT Kertas Kerat Aceh. Mulyono itu menikah dengan adik tirinya Jokowi, yaitu Idayati, berangkat ke Aceh di PT Kertas Kerat Aceh. Ternyata di sana selain perusahaannya itu juga kembang kempis, karena ternyata kemudian setelah berjalan sekitar 5 tahun tidak mendapat bahan baku yang cukup, tidak mendapat pasokan gas cukup, sehingga begini goyah. Di samping itu si Iriana, istrinya Jokowi, itu tidak kerasan di sana, tidak kerasan dengan situasi Aceh. Pulang. Kalau 85 itu mereka lulus, kalaulah lulus ya. Kalau Hari Mulyono itu lulus, saya percaya. Tapi apakah Jokowi itu betul mahasiswa UGM? Nah, ini masih tanda tanya. Pulang dari sana ya mungkin sekitar 90 sekian. Hari Mulyono itu anak saudagar batik di Solo. Jadi dia pasti bisa hidup dan pasti dapat kerjaan. Sedang Jokowi itu kemudian lari ke bapak tirinya yang punya perusahaan mebel kayu jati. Nah, dia bekerja di situ. Mebel-mebel itu akhirnya bisa diekspor, antara lain ke Cina. Antara lain Jokowi itu udah berusukan juga ke Cina. Nah, dari informasi yang aku dapat, dia tuh melakukan satu kejahatan di sana, ketahuan, lalu ditangkap sama aparat Cina. Tetapi itu menjadi peristiwa besar, karena bagi CIA ini orang bisa dijadikan agen Amerika untuk melindungi kepentingan Amerika. Bahkan ketika Megawati melakukan kesalahan, dia melakukan perjalanan napak tilas Jakarta, Beijing, Moskow, mampir di Pyongyang, Amerika marah besar. Ya sudah, kalau gitu Megawati tidak bisa jadi presiden, SBY lah yang jadi presiden. Dan SBY memang melakukan segala sesuatu untuk kepentingan Amerika. Minyak kita habis, kita tidak lagi jadi pengekspor minyak, itu gara-gara itu. Dia menyatakan Amerika adalah negara saya yang saya cintai, seperti negara saya sendiri. Jadi udah. Nah, kelihatannya Jokowi begitu juga di Cina. Dengan Cina ya? Iya, jadi dia dijadikan wali kota oleh kelompok-kelompok oligarki Cina yang ada di sini, termasuk Prabowo ikut. Dan Amerika juga tidak mau kalah. Akhirnya, karena Megawati tidak mau menangkap Abu Bakar Bashir, Jokowi inilah yang kemudian dijadikan wali kota orang Solo dekat dengan Ngeruki, pesantren untuk menjaga Abu Bakar Bashir. Dan itu berlanjut terus, kemudian menjadi gubernur DKI, baru menjadi presiden. Jadi ini sebuah kekuatan besar yang mau tidak mau rektor UGM tidak berani. Ova Emilia nggak berani dia. Jadi dengan segala macam gaya dia berusaha keras mengatakan bahwa ada orang yang namanya Joko Widodo lulus insinyur tahun 85 Oktober atau November, ya kan? Dan itulah ijazah itu diberikan pada dia. Ganteng-ganteng Saikong. Isinya adalah cowok-cowok ganteng. Iyalah GGS, ganteng-ganteng serigala. Tapi di Hambalang mungkin ganteng-ganteng sekong loh Pak. Saya dulu kan pernah ikut kampanye. Masih masa kampret itu loh 2019. Gue kan anggotanya. Waduh Pak, waktu itu di Sentul ada kampanye JCC.
Cucok meong pak, itu ganteng-ganteng sekong. Aku pikir kan orang militer itu tuh gagah gitu kan, mukanya tuh beruntusan, mukanya hitam, terus ada bekas-bekas luka, jahitan gitu, badannya itu kan rada-rada keker, ini gak mulus sekali, aduh. Memang mereka punya badan itu bagus, tapi seperti gimana gitu loh, kayak cover boy tahun 90-an, 2000-an. Ya bener-bener kayak Mr. Chong gitu kan, kontes Mr. Chong. Gue bingung gitu, kok bisa? Tapi dengan cerita sekarang, dengan adanya si bunda yang viral, yang kemungkinan adalah Chongki Chong, saya rasa ini benar adanya. Apalagi dulu ya, waktu saya masih gym di Jakarta, di Kokas, kan biasa lah pak ya, di locker itu kan ada Chongki Chong gitu kan, yang ala-ala itu lah suka teriak-teriak histeris, mereka bikin lucu, dia teriak, ah gitu, dia teriak, hey, lu kalian tahu nggak? Kan kita bingung, lagi ganti baju gitu kan, kenapa say? Gue habis di booking say. Mas siapa? Iya, gue ke Blok M di booking. Lo tahu nggak itu siapa? Siapa? Ih, grup kampret. Masuknya ya grup kampret itu booking gue. Astaga naga, pas gue buka pintu, waduh cucok meong, lekong-lekong itu. Gue bingung gitu. Aku pikir itu berita burung. Itu pikir itu kan ya namanya Om Pimpa Holeng Hombrang ini kan ngomong kan cas ciscus nggak jelas asbun. Tapi dia kan urat udah putus gitu, urat malunya udah putus. Jadi kan dia mau teriak pun nothing tulus, dia kan bukan pencitraan, dia mengaku aku Chong nih, aku nih memang Om Pipa Oling Hombreng, aku bookingan gitu. Jadi tapi waktu itu saya alah ini sampah. Tapi setelah saya lihat, wah benar juga kalau gitu ya. Apalagi bapak ini kan bilang kan Hambalang ada banyak GGS, ganteng-ganteng sekong. Jadi kan ya klop banget ceritanya, puzzle-nya klop banget. Menurut saya sih ya terserah lah, itu kan hak juga sih mau jadi Om Pimpa Oleng Hombreng. Tapi kan yang kita sayangkan itu kok ada istilah-istilah Chong gitu Pak, misalnya sorry ye, itu kan istilah Chong. Aku pernah dengar itu di salon loh Pak dulu loh, sampai sekarang ini sorry ye, terus ngomongnya itu apa namanya, apa itu ya nyinyir, itu kan nyinyir kan bahasa Chong gitu kan. Tapi kenapa seorang kepala negara punya kosakata Chong yang gitu, gue nggak ngerti. Kemungkinan adalah pengaruh dari bunda-bunda ini yang cantik-cantik, yang sok cantik cover boy ini, yang benar-benar unyu-unyu, yang memberikan pengaruh yang tidak baik kepada seorang pimpinan negara. Biasanya kan pimpinan negara militer kan tegas, seperti Soeharto, seperti SBY, nggak ada bahasa alay. Tapi kenapa tiba-tiba kan meskipun gue sekolot kok ada bahasa alay congki-cong itu? Ya mungkin pengaruh dari bunda ya Pak saya. Ya sudahlah, memang enak sih ganteng-ganteng sekong. Apalagi kita kan semakin tua perlu lah daun muda. Kalau daun muda kan bikin kita seger, bikin semangat hidup gitu, unyu-unyu gitu. Tapi sangat disayangkannya, karena ini justru akan menghancurkan kita secara ekonomi, politik, sosial, moral. Lo mau congki-cong boleh di rumah boleh. Tapi kalau lo mempengaruhi hidup 270 juta orang, nah gue nggak terima. Jadi mendingan tobat aja ya. Dan semoga ini congki-cong ini dari Hambalang, GGS, ganteng-ganteng sekong, ya bertobat ya, atau keluar dari Hambalang, atau jangan menjadi bagian dari pemerintahan. Namun kalau diizinkan sama Oke Gas gimana? Kan dia mutusin, dia suka ya. Kali ini saya lebih setuju Donald Trump, dia suka garmek ya, dia pelihara cewek-cewek cantik. Gue pro Hotman Paris, dia punya aspri, cewek-cewek bohai dia bangga. Tapi dia pintar, dia menguasai mereka. Dan Donald Trump nggak pernah dikuasai sama cewek-cewek gacel. Begitu juga Hotman Paris nggak pernah dikuasai oleh asprinya. Ini terbalik, dikuasai oleh GGS, ganteng-ganteng sekong. Enak sih, say. Ini sudah kelewatan ya. Kalau kemarin-kemarin Pak Jokowi, Gibran atau Kaisang yang dituduh berambisi untuk berkuasa dan difitnah macam-macam masih bisa saya terima. Tapi kali ini loh, Ibu Iriana diseret, dibawa-bawa, bahkan dituduh menjadi dalang dari ambisi keluarga Jokowi untuk berkuasa.
Ini sangat memprihatinkan. Bu Iriana yang nggak tahu apa-apa, yang tulus hanya menjadi ibu, mengurus keluarga, tega loh. Dituduh dan dicap seperti itu hanya bermodalkan informasi dari keluarga dekat. Ini kan kualitasnya kualitas gibah, rumpi, gosip, tapi dijadikan rujukan. Saya aja nggak tega kok nonton videonya, tapi kita lihat ya, ini videonya ini. Semua langkah politiknya Gibran dan tentu saja Kaisang ini benar seperti apa yang kita sudah sebut-sebut sebelumnya ya. Oh, ini menurut siapa ini? Menurut keluarga dekat, Oh, menurut keluarga oke. internal. Internal ya. Internal, ring 1 ya. Ring 1 itu ada keluarga adik-adiknya Pak Jokowi dan ada keluarga Iriana. Oke. Bahwa langkah-langkah politik Gibran dan Kaisang atau anak-anaknya Pak Jokowi ini banyak dipengaruhi oleh ibunya, Oh. Bu Iriana. Ibu Iriana ya Betul. maksudnya. Ada satu peristiwa yang diceritakan oleh keluarga dekat ya, dalam arti keluarga inti gitu. Jadi waktu Idul Adha, waktu ini ya Lebaran Juni, Haji ya, Juni. bulan Juni, jauh sebelum Gibran diumumkan menjadi cawapres. Tahun ini berarti ya? Tahun ini, betul. Bu Iriana itu bicara dengan keluarga-keluarga dekatnya. Mm-mm. Dan keluarga ring 1 tadi, bahwa nanti milih ini ya gitu. Milih ini itu maksudnya saat itu dibilang nanti milih Pak Prabowo ya dan Mas Gibran. Oh. Gitu. Oh, sudah Dan- disebut Prabowo dan Gibran. dan Mas Gibran gitu. Dan memang saat itu keluarga sudah membaca bahwa Gibran atau Mas Gibran dalam bahasa keluarga Sultan keluarga itu memang didorong untuk maju menjadi cawapres. Ya. Gitu. Dan di ring 1 keluarga ini seolah semua sepakat gitu. Dan ternyata dukungan terhadap Gibran oleh Bu Iriana ini tidak hanya terjadi saat Idul Adha itu saja. Oh, terus kapan? Berlanjut ya. Iya, itu satu titik peristiwa yang menegaskan bahwa Mas Gibran atau Gibran, wali kota Surakarta, ini akan maju sebagai cawapres. Oke. Jadi sudah sejak awal tahun sebetulnya. Oh, dari awal tahun. Dari awal tahun. Oh, oke. Oh, sudah ada memang ambisi ya. Ya, betul. Sudah ada ambisi. Tidak hanya kepada keluarga dekatnya, Sen Pran. Jadi Bu Iriana ini juga meminta dukungan kepada beberapa orang dekat yang di luar ring keluarga. Oh. Jadi ada cerita langsung dari beberapa keluarga ya, beberapa keluarga dan ring dekat ya, bahwa Bu Iriana ini juga menemui senior pengusaha yang kita sebut saja ya, HIPMI ya, HIPMI. organisasinya ya, HIPMI. Oh, HIPMI. Ya, untuk meminta dukungan terhadap majunya Gibran sebagai cawapres gitu. Dan itu terjadi beberapa kali. Dan senior HIPMI itu juga teman dekatnya Bu Iriana ya, Bu Iriana. Zen waktu di Solo. Dan keluarga ini juga dekat dengan si senior HIPMI ini tadi gitu. Dan sekarang terbukti bahwa HIPMI secara organisasi ya, ketua HIPMI masuk di tim pemenangan Prabowo Gibran. Aduh, ya itu tadi videonya ya. Saya nggak tahu nama perempuannya siapa, ya. Dia itu profesinya apa? Apakah memang dia itu memang jurnalis Tempo atau seperti apa? Karena saya melihat juga Tempo begitu keras ya, membuat headline tentang ini, ya, tuduhan terhadap Bu Iriana sebagai dalang dari ambisi keluarga Jokowi untuk berkuasa. Mbak, kalau saya perhatikan ya Mbak, saya nggak tahu apakah memang kamu pengen cari panggung atau cari popularitas, tapi sangat-sangat kurang proporsional ya sumber atau source dari data yang Mbak pakai untuk memberikan satu pemahaman kepada masyarakat bahwa Bu Iriana adalah dalang dari ambisi keluarga Jokowi untuk berkuasa, hanya dengan fakta bahwa Bu Iriana meminta kepada keluarga dekat dan beberapa orang untuk mendukung anaknya. Seorang ibu itu lumrah, ya, pengen melakukan yang terbaik buat anaknya, ya, memintakan kalau perlu kepada orang lain supaya anaknya didukung atau dibantu. Itu naluri seorang ibu. Itu tidak bisa kemudian dijadikan acuan bahwa Bu Iriana adalah dalangnya. Ya, tolonglah, informasi tidak cerdas seperti ini jangan dijadikan acuan. Kok semakin
semakin merosot ya kemampuan kita untuk bisa memahami sebuah informasi. Apalagi sampai kemudian majalah yang cukup besar di Indonesia ini mengiyakan dan menggunakan ini sebagai rujukan. Ini sangat-sangat memprihatinkan ya. Begini ya, kita boleh saja menyerang siapapun, tapi kalau kita sudah merendahkan, menyerang seorang perempuan, apalagi dia ibu, dan kita tahu itu ibu yang baik dan tulus, itu ngeri. Ngeri. Ibu yang baik itu malati loh. Malati itu bikin kualat loh. Jadi, dan memang hebatnya keluarga Pak Jokowi ini keluarga yang selu gitu. Tidak pernah menanggapi serius, apalagi melaporkan. Dulu waktu Bu Iriana direndahkan aja, Kaisang sama Gibran tuh nggak berniat melaporkan orang itu ke polisi gitu. Saking baik dan rendah hatinya mereka gitu, tidak mau menyusahkan orang lain. Tapi omongan Mbak ini benar-benar menyakitkan ya. Saya ikut sakit loh. Saya ikut sakit. Bu Iriana itu perempuan biasa. Mungkin omongan dia minta dukungan juga bagian dari kepolosannya gitu ya. Nun sewu, saya juga sedikit tahu karena pada saat saya dulu harus mengerjakan materi tentang Pak Jokowi, saya kemudian mendapat informasi banyak dari keluarga itu. Jadi tahu sedikit banyak bagaimana pertemuan Pak Jokowi dengan Bu Iriana, siapa Bu Iriana dulu sampai kemudian apa perannya mendampingi beliau. Jadi tidak serta-merta tiba-tiba ada informasi yang hanya bersumber dari keluarga dekat berani menyimpulkan bahwa Bu Iriana adalah dalang dari keinginan keluarga Jokowi berkuasa. Ini sungguh-sungguh saya sedih, terus terang sedih ya. Hanya karena ada satu perempuan yang pengen viral mungkin atau pengen terkenal, kemudian harus membawa satu tema yang merusak nama baik. Kurang puas ya? Karena berkali-kali ingin menjatuhkan Bapak Jokowi, kalian tidak pernah berhasil. Terus aja gagal. Diserang anaknya lah, politik dinasti. Sekarang nyerang Ibu Iriana. Seorang ibu udah kalian serang, hati-hati. Ya. Tanda kejatuhan dan kehancuran kalian semua sudah semakin dekat. Pakai dibilang Ibu Iriana nggak datang saat almarhumah Ibu Bapak Jokowi meninggal. Justru ditanya nih, kalian semua pada di mana? Ya jelaslah bisa berkoar-koar karena kalian nggak ada di tempat. Bu Iriana ada kok, dibilang nggak datang. Terus masalah sampai 1000 hari nggak ikut tahlilan. Hai, Ibu Iriana ini sekarang bukan hanya milik pribadi, bukan hanya milik keluarga. Beliau itu udah milik rakyat Indonesia, milik negara Indonesia, ya. Jadi beliau itu mungkin pas hari dan tanggal acara tahlilan itu ada kunjungan kerja Bapak Joko Widodo. Dan beliau, Ibu Iriana itu ikut sebagai ibu negara. Justru doa yang benar-benar nyampe itu doa yang tulus, tidak harus datang di tempat. Jadi janganlah kalian itu terus-terusan cari-cari celah, ingin menjatuhkan Bapak Jokowi dan keluarganya. Ya? Kurang keras tamparan buat kalian itu semua. Yang memberitahukan gak perlu kekuatan orang tua atau bapak kek atau ibu kek, ya, bisa jadi ketua partai. Enggak di dalam satu partai kan? Mas Kaisang jadi ketua partai. Terus Mas Gibran. Kalau Anda itu menawar-nawarkan atau
anak Anda itu datang menawarkan diri ingin menjadi calon wakil presiden, tapi nggak kepilih ya. Justru seluruh partai-partai koalisi bersama Gerindra itu meminta Mas Gibran yang mendampingi jadi cawapresnya Bapak Prabowo. Jadi udah tahu dong kualitasnya. Ingat ya, Pak Jokowi itu masih terus diam, tidak membalas. Karena sosok presiden pertama kita yang sangat beliau kagumi dan hormati. Makanya wacana Bapak Soekarno memindahkan ibu kota ke Kalimantan diwujudkan oleh Bapak Jokowi. Ya. Jadi ingat nih, jangan nyenggol-nyenggol Ibu Iriana. Kalian senggol terus, semakin dekat kehancuran kalian, kejatuhan kalian. Ingat itu udah tanda dari Allah atas keserakahan dan kesombongan kalian, ya, yang terus merasa hebat. Ingat, doa dan diamnya orang terzolimi itu semakin fatal untuk kalian. Paham? Sri Bintang Pamungkas nih. Oh iya, kacau ya, kacau tuh. Iya, dia bilang begini, wah kalau itu Pak Amin terlambat, ini sudah setahun yang lalu, saya sudah mendengar tuh apa maksudnya. Itu Pak Prabowo undang cowok-cowok ganteng di Hambalang, dikumpulin segala macam. Nah, Koken ini kan salah satu adalah rombongan pertama ya, yang pernah digodok di Hambalang ya kan. Nah, mungkin bisa menjelaskan kepada penonton Ruang Konsensus, apa sih yang dimaksudkan oleh Sri Bintang Pamungkas itu, kok dia jadi negatif sih? Padahal kan tujuan Pak Prabowo itu adalah mendidik ya anak-anak muda supaya siap bekerja dengan tugas-tugas tertentu ya untuk partai dan untuk bangsa, kan sebenarnya itu tujuannya. Nah, mungkin Koko bisa bercerita kepada kita apa kegiatan yang ada di sana. Iya, awalnya kaget juga ya mendengar omongan Pak Bintang. Pak Bintang ini waktu zaman-zaman awal-awal reformasi dulu salah satu idola kita kan. Iya. Pemikirannya sangat progresif segala macam, tapi makin kemari makin brutal ya, dan melihat celah, ada Pak Amin Rais bunyi, kemudian melihat celah dan dia ingin masuk di situ ya. Iya. Tapi saya juga kaget. Nggak ada tuh gosip-gosip seperti yang dia bilang Pak Amin Rais telat, dia udah denger ini terus tahun yang lalu ya kan, udah lama itu katanya. Nggak pernah ada kan kita pernah denger isu semacam itu. Hambalang itu kan ibaratnya apa ya, candra di muka lah. Candra di muka, tempat penggodokan untuk politisi patriot yang di sana. Geger, Sri Bintang Pamungkas ungkap Jokowi diselingkuhi Ibu Iriana. Walah Pak, ontran-ontran apa nah iki? Fitnah apa nah iki? Ngono kok wis wani statement ning media sosial. Tak rung-rungane jebule ya mur jarene. Katanya kaya wis ndelok matamu ira, buktine ira, ya mur katanya jarene stuwek ngono mbok istighfar, istiqomah, aja malah ontran-ontran bikin fitnah neh. Masya Allah, tabarakallah, Mbah Kakung. Nah itu ya guys ya, bagaimana nih pendapat kalian setelah mendengar pernyataan-pernyataan dari sosok Sri Bintang Pamungkas teman-teman? Apakah kalian percaya dengan ungkapannya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.